tradisi pernikahan paling tidak biasa yang ada di seluruh dunia. India. Di beberapa wilayah di India, kecocokan astrologi memiliki peran yang cukup besar dalam sebuah pernikahan dan upacara pernikahan. Jika seorang pengantin wanita terlahir sebagai pembawa Mars, maka ia dikatakan dikutuk dan menyebabkan kematian dini bagi suami atau pasangannya. Untuk mematahkan kutukan tersebut, ia harus menikah dengan sebuah pohon pisang. Setelah menikah, maka pohon pisang tersebut akan dihancurkan dan kutukannya pun telah berhasil dicabut. Namun praktik tersebut dijadikan ilegal karena diyakini melanggar hak-hak perempuan. Meski begitu, beberapa orang di wilayah India tetap mempraktekkan hal tersebut. Bahkan hal ini dilakukan oleh salah satu bintang Bollywood terkenal, yaitu Aishwarya Rai. Wales. Sejak awal abad ke-17, orang-orang Welsh yang tinggal dan hidup di negara Wales memiliki tradisi pacaran yang sangat unik sekaligus aneh. Diketahui bahwa tradisi ini mengharuskan seorang pria muda akan mengambil sepotong kayu dan mengukirnya menjadi sebuah sendok. Kemudian ia akan memberikan sendok tersebut kepada wanita yang ia pacari sebagai tanda cinta. Jika diterima, maka sendok ini akan menjadi simbol pertunangan antara kedua pasangan tersebut. Selain itu, sendok cinta ini juga berfungsi sebagai janji bahwa pengantin pria tidak akan pernah membiarkan pengantin wanita kelaparan. Saat ini sendok cinta yang dimaksudkan untuk tradisi tersebut sudah bisa dibeli di berbagai toko. Selain itu, benda ini juga bisa diberikan sebagai hadiah untuk acara-acara khusus lainnya seperti pembaptisan dan ulang tahun seseorang. Masai. Orang-orang Masai yang hidup dan tinggal di sebuah negara bernama Kenya memiliki sebuah tradisi pernikahan yang sangat rumit dan melibatkan banyak hal. Salah satu dari tradisi tersebut adalah tradisi pernikahan yang meludahi pengantin wanita. Setelah pernikahan disepakati oleh kedua keluarga, maka tanggal pernikahan pun ditetapkan. Pada hari pernikahan tersebut, seorang sesepuh akan menuangkan susu di depan rumah pengantin wanita untuk menandai prosesi pernikahan. Diketahui bahwa pengantin wanita akan mengenakan pakaian berwarna-warni dan terlihat cukup berani dengan kalung-kalung yang terbuat dari kerang dan manik-manik. Selain itu, kepala wanita tersebut juga akan dicukur dan diminyaki dengan lemak domba. Kemudian ayah dari pengantin wanita tersebut akan meludahi kepala dan payudaranya. Diyakini bahwa meludah bisa membawa keberuntungan dalam kehidupan pernikahan pengantin wanita. India. Di wilayah India bagian selatan ada sebuah tradisi pernikahan yang terbilang cukup unik dan aneh. Diketahui bahwa dalam tradisi tersebut pengantin pria harus berpura-pura mempertimbangkan kembali pernikahannya dan pergi untuk menjadi pendeta. Sementara itu anggota keluarganya akan meyakinkan pria tersebut untuk tinggal dan menjalani pernikahan yang sudah ditetapkan. Diketahui bahwa pendeta yang akan memimpin pernikahan tersebut juga akan terlibat dan berupaya untuk mengubah pikiran dari pengantin pria. Setelah semua ini selesai, maka pengantin pria akhirnya pergi ke aula pernikahan dan keluarga pengantin wanita akan menyambutnya. Setelah itu acara pernikahan pun segera dimulai. Kepulauan Marquesas, Polynesia, Prancis. Masyarakat yang hidup dan tinggal di sebuah kepulauan bernama Marquesas, Polynesia, Prancis memiliki sebuah tradisi pernikahan yang sangat unik sekaligus aneh. Diketahui bahwa setelah upacara pernikahan telah selesai dilaksanakan, maka para kerabat dari pengantin wanita akan berbaring telungkup dan bersisian di sebuah lantai. Kemudian pasangan pengantin yang telah menjalankan pernikahan tersebut akan keluar dari aula pernikahan dan berjalan di atas mereka seolah-olah mereka adalah sebuah karpet yang diinjak-injak biasa. Diketahui bahwa inilah adalah sebuah tradisi yang melambangkan jika kedua pasangan tersebut telah menikah. Perancis. Di Perancis ada sebuah pernikahan yang dikatakan memiliki tradisi yang sangat aneh dan unik. Diketahui bahwa tradisi pernikahan aneh tersebut melibatkan banyak orang yang melakukan hal-hal aneh. Ketika pasangan yang masih muda menikah, maka para teman dan keluarga akan berkumpul di rumah pengantin baru tersebut. Kemudian mereka akan menggedor panci dan wajan sambil berteriak serta bernyanyi. Pengantin baru tersebut harus keluar dan menyajikan minuman serta makanan ringan kepada para pengunjung dan bahkan mereka harus memberi uang untuk membuat orang-orang tersebut pergi dari rumah mereka. Dalam sebuah kasus yang lebih ekstrim, jika para pengunjung ini diabaikan oleh pasangan tersebut, maka mereka akan masuk ke dalam rumah dan menculik pengantin pria sekaligus meninggalkannya di suatu tempat yang sangat jauh. Bahkan ada yang dilepaskan di sebuah tempat tanpa menggunakan sehelai pakaian. Diketahui bahwa tradisi pernikahan aneh ini disebut karivari atau jivari yang dimulai pada abad pertengahan. Ketika para janda menikah terlalu cepat, maka para tetangga akan melakukan perilaku yang mengganggu ini pada malam pernikahan mereka. China. Di China ada sebuah kebiasaan baru atau tradisi yang mengharuskan para wanita dari suku Tujia akan menangis di upacara pernikahannya. Para orang tua dari suku tersebut percaya bahwa tradisi tersebut dapat digunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan cinta dari mempelai wanita kepada orang tua serta anggota keluarganya yang lain.
Jika mempelai wanita tidak menangis, maka para tamu akan memandang rendah dirinya sebagai gadis yang buruk. Diketahui bahwa seorang pengantin wanita mulai mempraktikkan tangisannya tersebut sebulan sebelum pernikahan yang dilangsungkan. Dirinya harus menghabiskan waktu selama 1 jam setiap malam untuk menangis dengan suara yang cukup keras. Setelah 10 hari ini melakukan hal tersebut, maka ibu dari pengantin wanita juga akan ikut berlatih, diikuti oleh nenek pengantin wanita dan kerabat lainnya. Dalam tradisi ini, air mata tidak menandakan kesedihan, melainkan kegembiraan dan harapan dari keluarga pengantin wanita tersebut. Kalimantan. Di wilayah Kalimantan ada sebuah tradisi pernikahan yang sangat unik dan juga aneh yang dilakukan oleh para masyarakat Tidong. Meskipun banyak tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Tidong, namun yang paling aneh adalah sebuah tradisi pernikahan yang melarang pasangan suami istri untuk menggunakan kamar mandi selama 3 hari setelah mereka menikah. Artinya, kedua mempelai harus menahan buang air kecil dan buang air besar selama 3 hari berturut-turut. Jika mereka menggunakan kamar mandi selama periode waktu yang telah ditentukan, maka kedua pasangan tersebut akan membawa nasib buruk bagi pernikahannya. Salah satu kesialan tersebut adalah perselingkuhan atau bahkan kematian anak-anak mereka di usia yang sangat muda. Selama periode pasca pernikahan ini, pasangan itu diawasi oleh beberapa orang yang memberi mereka makanan dan minuman sangat minim. Setelah 3 hari berlalu, pengantin baru akan dimandikan dan diizinkan kembali ke kehidupan normalnya. Tiongkok atau Mongolia. Para orang dari suku Daur yang berasal dari wilayah Tiongkok dan juga di Mongolia memiliki sebuah tradisi yang cukup aneh dalam memilih tanggal pernikahan. Diketahui bahwa dalam menentukan tanggal pernikahan, pasangan pengantin yang bertunangan akan memegang satu pisau dan menggunakannya untuk mengeksekusi seekor anak ayam. Kemudian kedua pasangan calon pengantin tersebut akan membedahnya untuk memeriksa organ di dalamnya. Jika organ hatinya sehat, maka pasangan tersebut bisa menentukan tanggal dan mulai merencanakan pernikahannya. Namun jika organ hatinya sedang sakit, hal tersebut dianggap sebagai kebalikan dari keberuntungan. Diketahui bahwa pasangan yang akan melaksanakan pernikahan harus mengulangi proses tersebut sampai mereka menemukan anak ayam dengan hati yang sehat. Mauritania. Di Mauritania ada sebuah tradisi pernikahan yang dianggap sangat unik sekaligus aneh. Diketahui bahwa tradisi pernikahan yang ada di wilayah satu ini dikenal dengan sebutan liblo. Tradisi pernikahan satu ini mengharuskan seorang gadis memiliki tubuh yang sangat besar alias gendut. Semakin gendut seorang gadis di wilayah tersebut, maka akan semakin menarik pula dirinya. Oleh sebab itu banyak orang tua yang mengirim para putri mereka ke sebuah tempat bernama Camp Gendut selama musim panas untuk menambah berat badan mereka. Gadis-gadis tersebut harus makan makanan dalam jumlah yang tidak masuk akal. Bahkan dalam beberapa kasus para gadis tersebut harus dicekoki secara paksa. Diyakini bahwa gadis-gadis tersebut mengkonsumsi makanan hingga 16.000 kalori per hari. Praktik ini berasal dari keyakinan bahwa ukuran wanita menunjukkan ruang yang ditempati di hati seorang suami. Selain itu, ukuran wanita juga menunjukkan akan kekayaan yang dimiliki oleh sang suami. Semakin kaya calon suami, maka akan semakin besar istri yang mampu dibelinya. Skotlandia. Doubleking adalah sebuah kebiasaan atau tradisi pada pernikahan tradisional yang ada di Skotlandia. Diketahui bahwa hal ini dilakukan sebelum upacara pernikahan sebagai acara untuk melambangkan kesulitan dalam kehidupan pernikahan tersebut. Dalam tradisi ini, pengantin wanita dan juga pria akan disiram dengan apapun yang menjijikan seperti telur, ikan mati, makanan busuk, susu kental, lumpur, atau tepung oleh teman dan keluarga mereka. Kemudian keduanya akan diikat ke sebuah pohon atau dibawa berkeliling kota dengan mobil truk bak terbuka. Tujuan dari tradisi ini adalah agar kedua pasangan ini merasa sangat tidak nyaman karena disaksikan oleh orang banyak. Diyakini bahwa setelah melalui tradisi ini secara bersama-sama, maka pasangan tersebut dapat melalui semua cobaan dan kesengsaraan yang ditimbulkan dalam sebuah pernikahan.